Ya, selamat siang. Ketemu lagi di mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Untuk hari ini di hari Rabu yang sudah hadir ya di perkuliahan siang hari ini bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi kehadiran awal di perkuliahan perpindahan kalor dan massa. Nah, di pertemuan hari ini ada beberapa poin yang nantinya eh, menjadi pokok pembahasan di pertemuan hari ini. Yang pertama ini menceritakan tentang aplikasi di berbagai macam hal, tapi fokusnya ini aplikasi yang digunakan untuk perpindahan panas pada beberapa komponen mesin. Kemudian mengulang sejenak mengenai hukum Fourier ya yang di minggu lalu sudah dibahas, bagaimana prinsip dari perpindahan panas tersebut bisa terjadi secara konduksi. Kemudian ada lagi yang di bagian ini nanti kita akan mencoba membahas mengenai heatsink. Heatsink ini memberikan peranan yang penting dalam hal mendistribusikan panas supaya panas tersebut bisa mengalami perpindahan dengan cepat. Bagian selanjutnya adalah di layar tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat keluar untuk Sudah, Pak. share screen-nya sudah keluar ya. Nah, di Sudah tadi. di bagian ini yang tadi diceritakan aplikasi perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Ini seringkali ditemukan di alat penukar kalor atau yang biasa dikenal dengan heat exchanger atau alat penukar kalor. Di HE ini, heat exchanger ini menggunakan prinsip perpindahan panas yang terjadi secara konduksi dan konveksi karena fluida yang digunakan di HE tersebut berupa fluida liquid atau fluida cair. Jadi ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi dan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian di bagian yang lain juga ini sering kali ditemukan di part mesin atau di bagian mesin ada proses pembakaran. Di bagian sini terlihat ya ilustrasi gambarnya. Ini ruang bakar, artinya di ruang tersebut bisa terjadi proses pembakaran yang menggunakan bahan bakar eh, berupa gas atau berupa liquid. Dari hasil proses pembakaran mengeluarkan heat yang dikenal dengan nama panas. Nah, panas inilah yang terjadi terdistribusi melalui media perantaranya secara konduksi atau juga panas tersebut terdistribusi secara konveksi karena di bagian ini bisa saja dimasukkan media pendingin ya. Ini ada eh, water jet atau aliran apa water jacket ya atau eh, fluida air yang fungsinya sebagai pendingin. Nah, di bagian pertama pipa dan penukar kalor atau penukar panas ini merupakan perpindahan panas yang terjadi secara konduksi untuk bisa mentransferkan panas. Jadi kalau diperhatikan di ilustrasi gambarnya, ada perbedaan warna yang mengindikasikan warna merah mempunyai suhu yang lebih eh, tinggi ya. Nah, di bagian sini digambarkan terjadi perubahan yang awalnya suhu fluida yang masuk di salah satu sisi mempunyai temperatur yang lebih rendah, kemudian
mengalami konduksi, perpindahan panas terjadi secara konduksi menyebabkan kenaikan temperatur di bagian saluran keluarnya. Nah, ini juga terjadi di berbagai macam heat exchanger yang tipenya current flow, counter flow, kemudian cross flow, dan kondisi yang hybrid. Nah, jadi nanti eh, konduksi ini memberikan peranan penting dalam hal proses pendinginan. Di ilustrasi yang lain, body mesin atau body mesin juga mempunyai karakteristik perpindahan panas yang terjadi secara konduksi dan secara konveksi. Nah, di bagian ini kita akan mengingat atau mengulang sejenak ya di pertemuan sebelumnya bagaimana menyelesaikan perpindahan panas yang terjadi secara eh, konduksi tersebut menggunakan pendekatan eh, hukum Fourier yang ditulis dengan persamaan Q. Q ini notasinya Q besar ya, tapi ada juga yang literatur atau sumber yang menggunakan simbolnya Q kecil. Q ini diartikan sebagai laju perpindahan panas, jadi bisa dibayangkan sama halnya seperti fluida mengalir ya. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir, itulah lajunya. Nah, di bagian ini dianalogikan lajunya itu berupa aliran panas. Aliran panas yang merambat atau bergerak melalui media perantara di bagian perpindahan panas secara konduksi. Jadi ada media perantara yang dipergunakan untuk bisa memindahkan panas tersebut. Kemudian peran dari nilai besarnya konduktivitas termal ini memberikan kontribusi yang cukup tinggi ya dalam hal memberikan besarnya laju perpindahan panas. Jadi pada saat material yang dipergunakan tersebut mempunyai nilai K, konduktivitas termal yang tinggi, artinya nilainya besar ya, maka menghasilkan nilai laju yang eh, lebih cepat dibandingkan dengan material yang mempunyai nilai konduktivitas termal rendah. Kemudian pengaruh dari luas penampang atau luas bidang yang dilalui karena sama seperti eh, fluida ya pada saat fluida mengalir di dalam pipa bisa dibayangkan jika pipa tersebut mempunyai eh, luas permukaan atau diameter dari pipanya kecil dengan diameter pipa yang berukuran lebih besar memberikan perbedaan besarnya laju perpindahan panas. Nah, sama halnya juga di bagian ini jika nilai luas luas permukaan atau luas penampang dari material tersebut mempunyai nilai yang tinggi, maka laju perpindahan panas yang dihasilkan juga besar nilai laju perpindahan panasnya. Kemudian selisih suhu DT ini adalah delta T ya, membacanya DT atau delta T. Ini merupakan selisih suhu antara suhu di permukaan dinding kiri atau di dinding kanan. Jadi kalau ini digambarkan, ini merupakan misalkan ini nilai T1, temperaturnya di bagian sisi sebelahnya T2. Nah, ini adalah selisih suhu. Semakin tinggi selisih suhu, jadi kalau misalnya
suhu di sisi sebelah kiri suhunya dengan temperatur 100 derajat Celcius dan di sebelah kanan suhunya 20 derajat Celcius. Nah, selisih suhu ini cukup jauh ya antara 100 dengan 20 itu mempunyai selisih 80 derajat Celciusnya. Perbedaan yang cukup besar nilai delta T-nya memberikan kontribusi terhadap besarnya nilai laju panas, laju perpindahan panas ya yang dipindahkan dari luas penampang sebelah kiri dengan luas penampang di sebelah kanan. Jadi panas tersebut akan mengalami pergerakan dari T1 menuju T2 dengan nilai yang cukup tinggi ya. Kemudian nilai tebal. Nah, ini adalah dx. Dx itu adalah ketebalan. Jadi kalau tadi digambarkan, misalkan ada yang platnya lebih ini ya, ini dx-nya lebih tebal dengan yang satu lagi dx-nya ini tipis. Jadi ini adalah nilai dx delta x ya, nilai tebal dari plat tersebut lebih tipis nilainya menyebabkan laju perpindahan panas juga akan berbeda. Nah, yang didapatkan jika nilai dx-nya lebih rendah, lebih kecil ya, lebih rendah itu artinya lebih tipis, maka laju perpindahan panasnya akan lebih cepat. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika ketebalannya atau tebalnya tipis dengan tebal, ini sebut aja dengan tipis dan tebal, nilai delta X-nya, maka laju panas yang dipindahkan di bagian ini akan lebih cepat panas tersebut mengalami perpindahan. Nah, ini merupakan bagian konsep awal yang digunakan untuk melakukan karakterisasi bagaimana perpindahan panas yang terjadi tersebut secara konduksi. Tampilan share screen-nya stabil ya, bisa terlihat dengan jelas. Stabil, Pak. Ya. Nah, Bisa, Pak. oke, di tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan perhitungan untuk konduksi satu dimensi. Satu dimensi ini bisa dipahami arah aliran panas tersebut melalui media sumbunya atau bidang aksisnya adalah misalnya yang sering direpresentasikan itu adalah bidang X, sumbu aksis X. Jadi kalau digambarkan ini seperti ini. Y, X, dan ini Z. Nah, panas yang berpindah arah bidang X, ini arah bidang X, berarti arah ini ya, yang dilingkari yang berwarna biru. Kasus konduksi satu dimensi, suhu pada titik tertentu dihitung dengan persamaan ya. Yang pertama harus mengetahui terlebih dahulu T0, suhu di titik awal. Jadi titik awalnya itu misalkan suhu di bagian ini. Berapa nilai T0-nya? Kemudian nilai Q. Q itu adalah lajunya atau bisa diartikan eh, kecepatan dari panas yang berpindah dari titik 0 ke titik 1 atau dari titik 1 ke titik 2. Itu adalah nilai Q, laju perpindahan panas. Kemudian konduktivitas termal, ini ada hubungan
dengan material apa yang dipergunakan. Jadi menggunakan material yang terbuat dari misalnya stainless, kemudian material yang terbuat dari plastik, itu akan mempunyai nilai thermal conductivity yang berbeda. Nah, ini yang menjadi peran penting lagi. Konduktivitas thermal itu memberikan kontribusi yang cukup penting ya terhadap proses perhitungan atau proses panas yang dipindahkan. Di bagian yang lainnya, luas penampang ini ada kontribusinya, luas permukaan dari bidang panas yang dilalui semakin luas atau semakin besar nilai A-nya, karena kan faktornya faktor pembagi ya, nilai A tersebut, maka nilai TX akan lebih kecil nilainya dengan nilai luas permukaan atau luas penampang yang besar. Jarak dari titik awal juga memberikan kontribusi, artinya semakin panjang jarak yang dilalui oleh panas untuk memindahkan panas tersebut, maka suhu yang dipindahkan atau suhu yang berpindah menjadi mengalami eh, penurunan atau nilainya mengalami pengurangan. Nah, ini adalah bagian yang bisa dipergunakan persamaannya dalam hal menghitung besarnya suhu pada posisi X. Posisi X itu ya posisi tertentu ya. Ini bisa saja diartikan X itu jarak, kalau digambar sini kan misalkan untuk jarak 1, jarak 2, jarak 3, 4, 5 misalnya dengan satuan sentimeter. Nah, dengan mengetahui persamaan tersebut nanti bisa diketahui berapa temperatur yang ada di TX1, kemudian berapa suhu atau temperatur yang ada di TX2, kemudian untuk TX3, TX4, dan di TX5. Bagian selanjutnya adalah waktu. Waktu atau time yang ini merupakan bagian penting juga untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan jika ingin menghitung suatu objek. Jadi ada suatu objek atau benda ya yang mengeluarkan panas. Nanti bisa dihitung untuk mendinginkan atau berapa lama time yang diperlukan dalam hal mendinginkan objek atau benda tersebut, benda yang panas ya, benda yang panas tersebut didinginkan. Yang pertama adalah mengetahui terlebih dahulu masa atau nilai dengan satuan kilogram, masa dari objek tersebut. Jadi kalau objeknya misalkan ini ilustrasi ya, misalkan objeknya berbentuk katakanlah misalnya berbentuk lingkaran atau bola. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu berapa nilai massa objek tersebut dengan satuan kilogram. Jadi massanya berapa dari objeknya. Kemudian nilai C, kapasitas panas spesifik. Nah, ada arti C, kapasitas panas spesifik itu bisa dibayangkan sama halnya seperti kemampuan dari benda objek ini ya, dari objek ini mampu menyimpan panas atau mampu
nyerap panas. Misalnya ya sama halnya seperti kalau dianalogikan kemampuan dari tangki atau wadah ya, yang wadah berukuran seperti ini. Kemudian ada satu lagi wadah, katakanlah bentuknya seperti ini. Nah, ada wadah besar dan wadah kecil. Kalau dianalogikan, itu adalah kapasitas panas. Jadi kalau misalnya kita ingin menyimpan fluida air ya, dengan ukuran misalnya wadah ini 1 meter, ini juga sama, 1 meter kali 1 meter. Kemudian yang kecil ini wadahnya 1 senti, 1 sentimeter, dan ini 1 sentimeter. Nah, sudah bisa dipastikan wadah yang size atau dimensinya lebih besar ini adalah yang berukuran 1 meter. 1 meter kali 1 meter. Nah, ini sama halnya dengan kapasitas panas spesifik. Jadi setiap material yang dengan massa tertentu itu akan mempunyai kategori kapasitas panas spesifik yang berbeda. Sebagai contoh misalkan ada bola yang ini pertama ya, misalnya terbuat dari materialnya itu aluminium. Kemudian ada lagi bola yang kedua terbuat dari misalkan dari baja. Nah, ini mempunyai nilai kapasitas panas spesifik yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan nilainya ya menganalogikan seperti itu. Nah, karena mempunyai nilai kapasitas panas spesifik yang berbeda, inilah yang menjadikan eh, time atau waktu yang dibutuhkan ketika mendinginkan material yang terbuat dari aluminium dengan material yang terbuat dari baja, walaupun masuk dalam kategori eh, media sebagai media perantara untuk konduksi, mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal waktunya. Waktunya akan lebih mengalami perbedaan pada saat terjadi proses pendinginan. Jadi tadi pada saat terjadi proses pendinginan, untuk mendinginkan material yang terbuat dari baja dengan aluminium mempunyai karakteristik waktu yang beda waktunya untuk proses pendinginan. Inilah yang dinamakan dengan pengaruh kapasitas panas spesifik dari material tersebut. Kemudian delta T adalah perubahan suhu yang terjadi sebelum didinginkan dan setelah didinginkan. Jadi sebelum dan setelah didinginkan ini eh, adalah perubahan suhu yang terjadi. Jadi kalau misalkan sebagai ilustrasi ya gambarannya, tadi ada material namanya misalnya aluminium. Aluminium ini eh, suhu awalnya 100 derajat Celcius. Kemudian setelah didinginkan selama 60 second, 60 detik, suhunya berubah menjadi 30 derajat Celcius. Nah, ini adalah nilai selisih atau perubahan suhu ya delta T yang terjadi antara sebelum didinginkan dengan sesudah didinginkan. Jadi selisihnya 100 dikurang dengan 30, nilainya adalah 70. Itu adalah nilai perubahan suhu yang terjadi. Yang berikutnya nilai Q ini tadi sudah diceritakan, itu merupakan laju perpindahan panas yang terjadi di media atau di objek tersebut.
Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan mengenai eh, materi waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan suatu objek. Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Bisa, Pak. Ya. Nah, jika tidak ada, saya akan masuk lagi ke bagian berikutnya. Di bagian selanjutnya adalah ini merupakan ilustrasi. Ini ada di gambar ya. Ini juga salah satu perpindahan panas yang akan terjadi di sistem tersebut. Media yang digunakan adalah kalau dari gambar ini menggunakan fluida cair atau fluida liquid ya, cair atau liquid tersebut untuk mendinginkan mesin. Jadi pada saat mesin kendaraan, mobil atau motor dioperasikan, dihidupkan, terjadilah proses pembakaran. Dari proses pembakaran mengeluarkan outputnya berupa panas, dan panas ini yang dicoba didinginkan menggunakan fluida cair tersebut. Di bagian yang lain ada juga yang media eh, pendinginannya ini menggunakan namanya heatsink. Ini seringkali ditemukan ya, ini namanya heat SINK heatsink. Heatsink ini tujuannya adalah memperluas luas permukaan. Jadi luas luas permukaan ya, permukaan. Nah, sebelum dipasang fin atau ada juga yang menamakan dengan nama sirip. Fin itu ya bagian ini ya yang eh, lapisan-lapisan tipis ini dinamakan fin. Ini kemudian ini yang ini juga adalah bagian fin. Nah, awalnya si heatsink ini berbentuk, jadi kalau digambarkan ya masih berbentuk padat ya, bentuk misalkan kalau digambar ya ini seperti ini. Nah, jadi di bagian tersebut dengan menambahkan yang tadi namanya fin, yang namanya fin ya, fin atau sirip tersebut, luas permukaannya sebelum ditambahkan ini misalnya ini 10, ini 10 ya, 10 dan yang ini 10. Nah, luas atau volumenya ketika belum ditambahkan, ini kan bisa dihitung ya, panjang kali lebar kali tinggi 10 kali 10 dikali 10 nilainya menjadi 1000. Nah, dengan membuat lapisan atau menambahkan fin di bagian tersebut menyebabkan luas permukaan ini menjadi semakin banyak. Nah, dengan luas permukaan atau luas penampang ya, tadi di hukum Fourier tadi ada simbol A. Nah, A inilah atau luas penampang itulah yang membantu mempercepat proses pendistribusian panas. Jadi awalnya itu berangkat dari pendekatan ini di
Nah, di bagian ini kan ada penjelasan luas penampang. Bagaimana membuat luas penampang tersebut dengan cara menambahkan fin atau menambahkan sirip pada heatsink tersebut dengan semakin banyak ya, semakin banyak fin yang dipasang. Ini finnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 fin ya. Nah, 12 fin dengan ditambahkan misalnya lapisannya ditambahkan lagi menjadi 2 kali lipat, 24 fin ya, 24 fin akan menjadikan luas permukaannya mengalami penambahan. Nah, dengan penambahan tadi nilai panas yang dipindahkan itu akan menjadi lebih cepat. Ini jadi kembali lagi ke teori ini. Nah, ini bisa dilihat dari bagian ini, nilai A yang awal misalnya 12 fin ya, 12 fin katakanlah setelah dihitung luas permukaannya 100. Nah, ketika nilai luas penampang atau luas permukaannya itu ditambahkan yang awalnya 12 menjadi 24, berubah karena 2 kali lipat ya, menjadi 200. Kemudian kalau misalnya 3 kali lipat, 12 ini menjadi 36, ini menjadi 300. Dan seterusnya ya. Jadi kalau ini dilanjutkan, nah nilai A inilah yang menjadikan atau luas penampang tersebut menyebabkan laju panas yang dipindahkan akan menjadi lebih cepat. Nah, jadi konsep awalnya kenapa heatsink seringkali ditemukan dengan jumlah finnya lebih dari satu atau jumlah siripnya lebih dari satu. Ya tujuannya adalah untuk memperluas luas penampang atau luas permukaan. Jadi kalau luas permukaannya besar, menyebabkan laju perpindahan panas yang dipindahkan akan lebih mudah, akan lebih cepat dilakukan. Nah, berikutnya pendinginan mesin. Di sini tadi diceritakan tujuan dari penggunaan ini fluida cair untuk mencegah terjadinya overheating atau kelebihan atau panas berlebih. Jadi secara fabrikasi, jadi fabrikasi dari kendaraan ya. Kendaraan itu kan mempunyai eh, karakteristik. Jadi kalau misalnya komponen mesin ini terbuat dari misalkan terbuat dari baja ya. Nah, ini ada karakteristiknya. Baja tersebut atau material tersebut akan mengalami perubahan struktur jika melebihi titik leleh. Jadi kalau misalkan overheatingnya, panasnya terlalu berlebih, bisa saja materialnya yang katakanlah misalnya pistonnya ya yang terbuat dari baja ini terlalu panas, maka material dari piston tersebut mengalami perubahan struktur, artinya eh, menjadi lebih lunak atau menjadi berubah bentuk karena kepanasan atau overheat. Nah, dengan pemberian fluida pendingin bisa berupa air atau oli tersebut supaya menjaga material tersebut, material baja ini kondisinya tidak mengalami perubahan. Tujuan utamanya itu supaya tidak mengalami perubahan. Jadi kalau sudah mengalami perubahan, ya nanti menyebabkan eh, komponen dari mesin tersebut akan rusak atau komponen mesin tersebut bisa saja mengalami perubahan bentuk atau bahkan
mesin tersebut bisa terjadi ledakan. Nah, inilah yang dilakukan atau dihindari eh, adanya overheating tersebut atau kelebihan panas yang dialami oleh komponen mesin. Kemudian heatsink ini seringkali ditemukan, ini banyak ya kalau membuka peralatan elektronik, salah satunya komputer, eh, televisi juga ada, tapi yang biasanya versi lama ya, televisi tabung. Kalau sekarang kan televisi itu ya sudah menggunakan LED ya, LED. Nah, untuk versi yang sebelumnya, televisi yang masih berbentuk kotak atau tabung besar, itu ada heatsink juga yang sering dipasang atau diletakkan di peralatan elektronik tersebut. Kemudian heatsink ini juga ada yang dipasangkan juga pada alat, misalkan eh, di sistem pendingin. Sistem pendingin seperti kulkas juga ada yang meletakkan heatsink di bagian tertentu. Tujuannya adalah untuk bisa mendistribusikan atau mengeluarkan panas menjadi lebih cepat. Bagian selanjutnya adalah bagaimana melakukan penghitungan untuk menghitung nilai ini efisiensi. Jadi efisiensi heatsink. Jadi pada saat menggunakan heatsink harus diketahui juga apakah heatsink tersebut mempunyai efisiensi yang baik atau heatsink tersebut tidak mempunyai efisiensi yang baik. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini ada gambar ya dengan nama heatsink. Jadi ada fin atau sirip yang dipasang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 fin atau 20 sirip. Yang dihitung untuk mengetahui efisiensi heatsink dalam mentransfer panas. Jadi pada saat panas tersebut, ini kan panasnya seringkali bersumber dari bagian bawah. Jadi di bagian bawah sini, di bagian bawah ini sebagai sumber ya, sumber panas, biasanya dari IC atau prosesor komputer yang mengeluarkan panas. Panasnya itu ada sampai 100 derajat Celcius. Nah, yang dihitung nanti bisa dilakukan berapa suhu perbedaan atau delta T, perbedaan suhu antara komponen dan lingkungan. Nah, pertama yang harus didefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komponen, kemudian apa yang dimaksud dengan lingkungan. Yang pertama adalah komponen. Jadi kalau di gambar, yang dimaksud dengan komponen adalah heatsinknya. Ini adalah komponen. Jadi secara keseluruhan itu merupakan komponen dari heatsink. Lingkungan adalah bagian yang ada di luar. Nah, ini adalah misalnya sisi luarnya. Ini adalah environment-nya atau lingkungan. Ini merupakan lingkungan, misalnya ini bagian lingkungan sisi sebelah kiri, ini lingkungan yang ada di kanan, sisi kanan, kemudian lingkungan yang ada di depan, lingkungan yang ada di belakangnya, dan jadi kalau ini di atas vertikal ya, vertikal ke atas itu adalah
Ini juga ada lingkungan, lingkungan di bagian atas dari komponen tersebut. Perbedaan suhu antara komponen dan lingkungan nanti bisa dihitung. Jadi kalau misalnya di lingkungan ya, di lingkungan ini suhunya, suhu environmentnya itu misalkan suhu suhu ruangan lah, suhu ruangan atau suhu kamar didapatkan suhunya 25 Celcius ya. Kemudian komponennya ketika sumber panas di bagian sini ada prosesor yang mengeluarkan panas, kemudian panas tersebut mengalami sentuhan atau kontak dengan heatsink menyebabkan terjadinya perpindahan panas konduksi sehingga komponen dari heatsink tersebut temperaturnya naik menjadi misalkan ya 120 derajat Celcius. Nah, perbedaan. Jadi perbedaannya jadi antara nilai 120 dengan 25 derajat Celcius. Kemudian laju perpindahan berapa laju panas yang dipindahkan secara konduksi ya yang terjadi di komponen tersebut. Yang berikutnya koefisien perpindahan panas. Nah, koefisien perpindahan panas ini ada hubungan dengan fluida apa yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau lingkungan itu kan kalau secara natural kan udara ya. Udara, jadi suhu koefisien perpindahan panas udara yang ada di lingkungan. Berapa besar nilai koefisien panas yang ada di lingkungan. Di bagian akhirnya adalah luas permukaan heatsink. Nah, ini yang tadi dibahas, luas permukaan heatsink yang menceritakan berapa banyak jumlah fin. Jadi kalau dihitung, misalnya 20 fin, luas permukaannya misalkan 100 ya. Tapi kalau dipasang jumlah finnya 2 kali lipat menjadi 40 fin jumlahnya, maka luas permukaannya akan mengalami penambahan yang awalnya 100 bertambah menjadi 200 luas permukaannya. Nah, pengaruhnya apa terhadap nilai delta T-nya? Artinya kalau ketika ini dilakukan perhitungan, nah nilai A ini memberikan pembagi itu ya nilainya. Jika nilai luas permukaannya besar, maka nilai perbedaan suhu antara komponen dan lingkungannya menjadi lebih kecil, yang menyebabkan nanti peningkatan efisiensi heatsink. Jadi heatsinknya menjadi lebih efisien. Jadi semakin kecil selisih panas yang ditimbulkan oleh komponen dengan lingkungan, semakin kecil nilai delta T-nya, maka efisiensi heatsinknya semakin bagus. Jadi kalau misalkan ya, lingkungannya 25 derajat Celcius, kemudian setelah si heatsink ini diperbanyak jumlah fin-nya, yang awalnya temperaturnya 120, kemudian mengalami penurunan. Misalnya mengalami penurunan 2 kali lipat menjadi 60 Celcius. Nah, selisih antara 60 dengan 25 ini kan semakin kecil nilainya. Jika ini diperbanyak lagi, luas jumlah fin-nya yang awalnya 20, 40, kemudian ditambah lagi menjadi misalnya 60 fin ya, 60 sirip, maka turun lagi, maka komponennya akan mengalami penurunan suhu. Suhunya yang awalnya 60 berubah menjadi 30 derajat Celcius. Nah, selisih antara komponen dengan lingkungan semakin kecil, 25 dengan 30. Ini pada saat
sumber panasnya di bagian ini ya, si siapa namanya, IC-nya mengeluarkan panas, kemudian terdistribusi ke heatsink, suhunya ternyata komponen heatsinknya 30 derajat. Kemudian lingkungan 25 derajat, selisih antara 30 dan 25, 5 derajat Celcius, maka nilai delta T-nya lebih rendah ya. Karena nilai delta T-nya lebih rendah, maka bisa diartikan heatsink tersebut mempunyai nilai efisiensi yang semakin baik atau semakin bagus jika dibandingkan dengan temperatur komponen heatsinknya 60 derajat Celcius atau 120 derajat Celcius. Oke, jadi itu penjelasannya atau gambarannya, analoginya seperti apa, bagaimana menghitung nilai efisiensi heatsink pada komponen elektronik. Suaranya jelas masuk, bisa terdengar ya. Bisa ya, bisa masuk, jelas terdengar untuk suaranya. Jelas, Pak. Nah, oke, di bagian berikutnya ini menceritakan material dan insulasi. Material itu wujudnya seperti ini ya, materialnya insulasi atau isolasi dari suatu sistem. Katakanlah ini sistem yang terjadi atau sistem yang digambarkan, diilustrasikan seperti ini. Ini adalah sistemnya, dan di bagian sistem tersebut ada proses insulasi atau isolasi menggunakan namanya materialnya yang ini. Ini ada material insulasinya. Kemudian material tersebut dipilih dalam desain komponen. Pemilihan material yang tepat memberikan hal yang penting dalam hal menghasilkan konduktivitas termal yang tinggi. Tujuannya supaya bisa memberikan nilai efisien. Sedangkan untuk material dengan konduktivitas rendah yang dipergunakan sebagai insulator ini untuk mencegah terjadinya heat loss atau hilangnya panas. Nah, tujuan dari insulasi itu membuat panas yang ada di sistem, yang ada di sistem ini ya, tidak keluar ke lingkungan, atau dengan kata lain ya, panas tersebut tersimpan secara optimal di dalam sistem supaya panasnya tidak terbuang ke lingkungan. Jadi kalau misalnya panasnya mengalami pembuangan ke lingkungan, jadi menyebabkan si boiler atau sistem tersebut bekerjanya tidak maksimal. Bagian berikutnya isolasi termal. Dalam aplikasi termal, sebagai contohnya boiler atau pipa panas, isolasi termal digunakan untuk mengurangi konduksi panas ke lingkungan. Jadi fungsinya melakukan reduksi, pengurangan yang terjadi secara panas berpindah secara konduksi ke lingkungan, dengan tujuan akhirnya supaya bisa meningkatkan efisiensi energi. Nah, energi ini diartikan ya energi panasnya atau
energi kalor tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Inilah tujuan dari pemasangan insulasi tersebut. Nah, jadi kalau nanti melakukan apa namanya PKL ya, praktek kerja lapangan, nanti coba lihat komponen dari eh, sistem boiler. Ada bagian yang di bagian dari sistem boiler tersebut nanti di salah satu sisinya dipasang material bentuknya seperti ini. Itu adalah material insulasi. Jadi melakukan insulasi supaya panas tersebut tidak keluar ke lingkungan, supaya nanti proses kerja dari boiler tersebut bisa bekerja secara maksimal. Oke, lalu yang berikutnya adalah konsep dasar mengenai perpindahan panas konduksi pada bidang datar. Kenapa kita gunakan pada plat datar atau bidang datar? Tujuannya adalah kalau di bagian ini menggunakan plat datar atau bidang datar ini lebih mudah ya untuk memahami. Nah, panas atau ilustrasinya Ki itu hampir sama dengan analogi perumpamaan ya, seperti eh, aliran listrik. Jadi kalau bisa dibayangkan bagaimana listrik melakukan perambatan yang awalnya dari PLN ya, perusahaan listrik negara, terus bisa merambat sampai ke rumah atau sampai ke tempat gedung tertentu atau perusahaan tertentu, itu menggunakan prinsip perambatan. Nah, perambatannya itu hampir sama kalau dianalogikan di perpindahan panas. Jadi kalau listrik merambatnya menggunakan media rambatnya itu adalah kawat ya, kawat yang terbuat dari tembaga. Jadi listrik tersebut merambat melalui kawat tembaga, kemudian sampailah ke tempat yang dituju. Nah, di bagian ini panas secara konduksi itu juga merambat melalui media. Nah, medianya digambarkan misalnya medianya berupa plat datar dengan gambar seperti ini. Ini ada plat datar, nilai Q, kemudian delta T temperatur ya, dan ini adalah delta X, itu adalah ketebalan. Sehingga kalau dituliskan dari konsep plat datar tersebut, didapatlah nilai Q sama dengan min K A K dikali A ya, min K dikali A dikali del DT, selisih suhu dibagi dengan dx, ketebalan dari plat tersebut. Kemudian lalu diturunkan ke dalam bagian ini, nilai Q-nya ini hanya perubahan posisi ya. Q sama dengan min delta T per delta X dibagi dengan K dikali A. Nah, inilah yang tadi analoginya seperti apa. Di bagian sini analoginya, perumpamaannya, laju perpindahan panas, ini terbaca ya di tampilannya. Laju perpindahan panas dinamakan Q. Ini laju perpindahan panas, namakan Q. Aliran temperatur dinamakan potensial. Jadi hal-hal yang me, me, apa,
mengibaratkan, jadi kalau di listrik, ini kan kalau di panas itu laju perpindahan panasnya itu adalah nilai Q-nya, kemudian aliran temperatur atau beda beda apa beda suhu ya, beda suhu yang ada di sini dengan suhu yang ada di titik ini berbeda, itu adalah potensialnya, potensi. Nah, kemudian hal apa yang menjadi semacam resisten atau hambatan di perpindahan panas konduksi ini? Yang pertama adalah nilai Q, itu adalah bagian resistansi atau nilai yang menjadikan eh, material tersebut terhambat jika nilai konduktivitas termalnya rendah. Tebal bahan semakin tebal nilai dx. Jadi kalau ini digambarkan seperti ini ya, awal ketebalannya. Tapi kalau misalnya tebalnya diperluas, ya sampai sini, itu bisa menyebabkan nilai resistennya juga meningkat, mengalami penambahan nilai R-nya. Yang berikutnya luas permukaan. Nah, ini adalah luas permukaan. Ini luas permukaan bidang ya. Luas permukaan, ini luas permukaan sisi kiri dan sisi kanan. Luas permukaan merupakan nilai hambatan yang dimiliki oleh material konduksi tersebut. Jadi semakin besar nilai ini, nilai apa luas permukaannya, resistennya juga mengalami peningkatan. Nah, ini adalah konsep awalnya, analoginya masuk ke bagian hukum listrik ya. Jadi kalau ingat analogi listrik, hukum HK, HK itu artinya hukum Ohm ya. Ini ada di pelajaran fisika ya. Kita ulang sejenak mengenai teori tersebut. Nah, analogi listriknya yang pertama adalah Q, ini ilustrasi yang tadi ya, ini Q laju panas, hukum eh, listrik atau analogi listrik itu aliran sama dengan potensial sama dengan potensial dibagi dengan tahanan. Tahanan ini adalah kalau di panas tadi nilai R-nya, nilai resisten. Sehingga bisa dituliskan I sama dengan V itu adalah potensial beda tegangan. Jadi kalau di panas itu kan temperatur ya. Temperatur misalnya 100 Celcius, ini 30 Celcius. Nah, itu adalah perbedaan suhu. Tapi kalau di analogi rangkaian listrik, tegangan yang ada di sini, misalnya ini 12 volt, kemudian yang di sininya tegangannya di sisi berikutnya itu tegangannya mengalami penurunan, misalnya menjadi 10 volt. Nah, ini yang dinamakan dengan potensialnya atau perbedaan nilai tegangan. Nah, dari perumpamaan itu sehingga bisa dituliskan, dianalogikan seperti ini. Yang ini adalah, ini dilingkarin ya supaya jelas. Ini adalah analogi listrik, analogi listrik. Kemudian yang ini, nah yang ini adalah analogi perpindahan panas
panas konduksi. Jadi perpindahan panas secara konduksi. Sama ya. I itu adalah aliran. Ini juga aliran ya, aliran. Jadi kalau ini digambarkan dalam warna yang berbeda, ini adalah aliran dan ini juga sama. Ini adalah aliran. Yang bedanya kalau di bagian sini ini adalah aliran listrik. Kalau yang ini adalah aliran panas. Jadi yang perlu diingat ya, ini adalah aliran panas. Kemudian V yang tadi dibahas, tegangan yang ada di sini, misalnya tegangannya 12 volt, dan yang ada di sini tegangannya 10 volt. Sama ya. Sama halnya juga dengan ini, delta T. Delta T artinya suhu yang ada di samping kiri dengan suhu yang ada di samping kanan. Jadi kalau misalkan ini suhunya 100 derajat Celcius, maka suhu yang ada di sini selisihnya misalnya suhu lingkungan ya, 30 derajat Celcius. Bagian yang berikutnya adalah delta X. Ini dihapus. Misalkan ini adalah delta X per K dikali A dan A. Itu adalah nilai resisten. Untuk listrik, itu ada materialnya ya. Material dari listrik tersebut, nilai resistensi dari hambatan, atau ohm ini kan artinya hambatan ya, tahanan listrik tersebut. Nah, ini adalah resistennya. Nah, kemudian untuk panas, yang perpindahan panas terjadi secara konduksi, hambatannya adalah ini. Kalau dituliskan, ini adalah delta X K per A. Nah, sehingga kalau ditarik analoginya ke plat datar yang ini, delta X itu menjelaskan ketebalan. Bisa dibayangkan semakin tebal si plat datar ini, maka hambatan nilai kalor yang akan berpindah atau laju panas yang akan berpindah tersebut menjadi lebih terhambat karena kan semakin tebal ya nilai delta X-nya. Yang ininya semakin tebal. Jadi kalau tebalnya hanya segini tebalannya, tapi kalau tebalnya lebih luas lagi ya berarti nilai delta X-nya menjadi lebih panjang ya, lebih tebal, menjadikan nilai hambatannya semakin tinggi. Kemudian K ini adalah nilai thermal conductivity yang dimiliki oleh material tersebut, misalnya material yang terbuat dari baja, aluminium, kemudian stainless, plastik, ya, mempunyai nilai thermal conductivity yang berbeda. Semakin semakin kecil, ini kan kalau karena faktor pembagi ya, kalau semakin kecil nilai thermal conductivity, maka nilai laju panas yang dipindahkan tersebut menjadi lebih meningkat nilai Q-nya. Jadi kalau misalnya ketika menggunakan material yang terbuat dari plastik dengan menggunakan material yang terbuat dari baja, maka nilai resisten yang paling besar itu adalah material yang terbuat dari plastik. Karena nilai
thermal conductivity-nya lebih rendah. Dengan nilai thermal conductivity yang lebih rendah kan faktor ini ya, faktor pembagi karena posisi persamaannya kan di bawah. Faktor pembaginya lebih kecil dan ininya eh, besar, maka nilai yang dibaginya menjadi lebih besar ya, dan delta T itu adalah suhunya. Ini menyebabkan laju panasnya menjadi lebih lama mengalir dari titik sini ya, dari titik atas ke titik bawahnya. Jadi kalau eh, panas yang dipindahkan jika menggunakan medianya berupa plastik akan lebih lama perpindahan panas secara konduksinya. Kemudian yang bagian akhir itu merupakan A. A itu adalah luas penampang dari bagian samping ini, dari bagian permukaan ini. Oke, lalu jika ini digambarkan ke dalam rangkaian listrik, ini merupakan rangkaian listrik. Nah, di bagian sini ada namanya T1 ya. Ini T1 berarti ini ada di sini. Ini adalah T1, temperatur. T itu artinya temperatur. Kemudian di bagian ini T2. Ini adalah T2-nya. Q itu merupakan lajunya. Nah, ini adalah lajunya. Laju si aliran panas tersebut untuk bisa berpindah dari permukaan sebelah samping kiri ke permukaan di kanan. Ini adalah lajunya. T1 ke T2. Dipengaruhi oleh besarnya R, resistennya ini. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Suaranya aman ya, bisa jelas terdengar, masuk terdengar untuk suaranya. Aman, Pak. Oke. Nah, jadi jika dilanjutkan nilai persamaannya seperti ini, Q-nya min delta T per R, T2 min T2 T2 per min T1, delta X per K dikali A. Jadi nilai ketebalan, bukan ketebalan, K itu thermal conductivity, A itu adalah luas permukaan atau luas penampangnya. Nah, di bagian yang berikutnya adalah aliran panas dilewatkan pada bidang datar. Kemudian di sini ada ilustrasi yang lain, aliran panas dilewatkan pada plat datar atau bidang datar, disusun berlapis. Bayangkan sama seperti kue lapis, jadi ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, misalnya 4 ya, 4, kemudian 5. Jadi ini lapisan 1, 2, 3, 4, 5. Aliran panas dilewatkan pada plat datar, bidang datar, disusun secara seri. Seri itu artinya ya satu cabang. Nanti ini disusunnya secara berlapis ya, atau secara seri dengan bahan yang berbeda-beda. Misalkan ini yang bahan pertama baja. Kemudian bahan kedua aluminium. Kemudian bahan yang ketiga besi, misalkan ya. Kemudian yang keempat, bahan yang keempat ini adalah tembaga. Dan yang kelima, bahannya keramik. Nah,
Ini mempunyai bahan yang berbeda, sehingga ketika itu dipergunakan, nanti nilai nilai apa namanya thermal conductivity mengalami perubahan. Jadi antara bagian sini, bagian eh, thermal conductivity baja dengan thermal conductivity-nya keramik, ini ke keramik ya, keramik itu mempunyai nilai yang berbeda. Nah, perbedaan inilah yang nantinya dijadikan perhitungan, karena nilai tadi ada bagian nilai K ya, resisten. Resisten untuk baja berbeda dengan resistensi yang dimiliki oleh besi, berbeda untuk keramik, nilai thermal conductivity ya, thermal conductivity-nya juga berbeda untuk tembaga. Baja, besi, aluminium, tembaga, dan keramik mempunyai thermal conductivity yang tidak sama atau berbeda. Sehingga nilai R, tadi nilai resisten, nilai R-nya juga mengalami perbedaan. Nah, aplikasinya ini bisa digunakan untuk furnace, kemudian nanti bisa digunakan untuk boiler, sistem pemanas ya, pemanas eh, penghasil uap, boiler. Ini desainnya menggunakan bidang yang berlapis, jadi bidangnya disusun secara berlapis. Bagian selanjutnya perpindahan panas secara konduksi dirangkai secara seri, artinya satu cabang. Bisa dihitung dengan hukum Fourier, pendekatan tadi ya, hukum Fourier untuk mengetahui laju panas secara konduksi. Hukum Fourier menyatakan bahwa laju perpindahan panas konduksi dari suatu benda berbanding lurus dengan luas penampang. Artinya jika luas penampangnya besar, maka laju panas yang dipindahkan juga besar. Jika luas penampangnya kecil, maka laju panas yang dipindahkan kecil. Itu yang dimaksud dengan berbanding, namanya berbanding lurus. Dan gradien suhu di sepanjang benda kemudian berbanding terbalik dengan ketebalan benda. Nah, ini yang dimaksud dengan berbanding terbalik, artinya jika bendanya tipis, maka laju perpindahan panasnya besar. Jika benda ketebalan bendanya tebal, maka laju perpindahan panas menjadi kecil. Itu yang dinamakan berbanding terbalik. Kemudian pada rangkaian seri terdapat beberapa benda yang disusun secara berurutan, sehingga perpindahan panas bisa terjadi secara berturut. Berturut itu artinya dari lapisan 1 berpindah ke lapisan 2, dari lapisan 2 berpindah ke lapisan 3, dari lapisan 3 ke lapisan 4, kemudian berpindah ke lapisan 5. Ini yang dinamakan perpindahan panasnya secara rangkaian seri. Berikutnya, jika asumsi bahwa setiap benda memiliki luas penampang yang sama dengan ketebalan yang sama, maka laju perpindahan panas konduksi dapat dihitung. Jadi ini menghitung per layer ya, per lapisan. Jadi kalau ada 5 lapis, nanti bisa dihitung. Lapisan 1 ini kan tinggal
dirubah nih, delta T1 T2. Berarti jadi kalau ini dilanjutkan persamaannya T3 min T4. Kemudian T4 min T5. T5 min T6 dan seterusnya. Nah, ini berapa lapis nih? Jadi satu, ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Jadi ada 4 lapis. Yang pertama adalah Q adalah laju perpindahan panas secara konduksi, K itu merupakan konduktivitas termal dari bahan, A itu merupakan luas penampang benda, T1 adalah suhu pada ujung satu dari benda, T2 adalah suhu pada ujung lain dari benda, dan D merupakan nilai ketebalan atau delta X dari benda tersebut atau dari lapisan tersebut, berapa nilai tebal dari materialnya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai rangkaian seri laju yang terjadi perpindahan panas secara konduksi. Bisa diartikan setiap benda dengan asumsi ya, setiap benda adalah sama sehingga dapat dituliskan Q1 sama dengan Q2, Q2 sama dengan Q3 dengan ketentuan asumsinya setiap benda adalah sama untuk laju aliran panas yang dipindahkan. Di bagian akhir nanti bisa dihitung laju perpindahan panas secara total untuk mendapatkan heat flux atau laju panas total pada rangkaian seri, dihitung menggunakan penjumlahan. Jadi nilai Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 itu merupakan laju perpindahan panas total di setiap lapisan benda tadi. Jadi kalau misalkan benda tersebut ada 5 lapis, ya berarti nanti tinggal ditambahkan Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Itu adalah nilai laju total perpindahan panas untuk setiap lapisan benda tersebut. Nah, ini seringkali terjadi. Selain itu dalam rangkaian seri, suhu pada ujung benda saling terkait. Saling terkait itu karena saling terpengaruh ya, artinya setiap bagian ujung benda tersebut saling terpengaruh, saling dipengaruhi. Jadi lapisan 1 memberikan pengaruh terhadap lapisan 2 juga memberikan pengaruh terhadap lapisan 3, lapisan 3 memberikan pengaruh terhadap lapisan 4, dan lapisan 4 memberikan pengaruh terhadap lapisan 5. Misalnya yang digunakan sebanyak 5 lapis. Jadi setiap lapisan tersebut memberikan dampak atau pengaruh terhadap lapisan yang ada di sebelahnya. Pada ujung benda pertama akan mempengaruhi ujung benda kedua dan seterusnya. Oleh karena itu, di bagian konduksi setiap benda dalam rangkaian seri memberikan pengaruh terhadap suhu benda pada benda sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau lapisan ini, lapisan 2 dan 3 ya, lapisan 2 dan 3 kan berada di tengah. Nah, yang memberikan pengaruh adalah lapisan 1 dan lapisan 4. Jadi lapisan 1 dan 4 ini memberikan pengaruh terhadap benda tersebut sebelum dan sesudah benda tersebut. Bagian selanjutnya adalah di bagian sini suhu pada ujung benda. Pertama adalah T1 dan suhu pada ujung benda terakhir Tn, maka suhu pada benda ujung kedua N1 dihitung dengan persamaan ini, di mana T1
bukan T1 ya, ini T, simbolnya TI, inisial. T awal adalah suhu pada ujung benda. T awal ini adalah suhu pada ujung benda sebelumnya. I T awal 1 adalah suhu pada ujung benda sebelumnya, dan T awal plus 1 adalah suhu pada ujung benda setelahnya. Nah, ini adalah bagian yang bisa dipergunakan persamaannya untuk menghitung average. Average itu rata-rata, rata-rata antara lapisan 1 dengan lapisan 2. Jadi lapisan 1 dan 2 ya. Ini lapisan 1 dan 2. Berapa nilai eh, suhu rata-rata yang dimiliki oleh lapisan tersebut. Bagian selanjutnya ada namanya dinding datar, komposit, komposit plain wall, dinding datar yang tersusun dari beberapa material yang memiliki konduktivitas panas yang berbeda. Ini bisa disusun secara seri maupun bisa disusun secara paralel. Jadi nanti teorinya pada saat melakukan perhitungan, apakah material tersebut dipasang secara seri, rangkaian seri atau secara paralel. Yang membedakan kalau seri itu satu cabang, cabangnya satu ya, cabangnya satu. Kalau ini lebih dari satu cabang, lebih cabang lebih ya, kalau tulisnya cabangnya lebih, cabang lebih artinya kalau lebih itu bisa 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, 5 cabang, 6 cabang, dan seterusnya. Itu adalah paralel. Nah, antara rangkaian seri dan paralel mempunyai karakteristik yang berbeda pada saat panas tersebut dipindahkan. Untuk rangkaian seri, karena dia hanya mempunyai satu cabang, jadi ketika ada permasalahan di saluran percabangan tersebut, di satu cabang tersebut, maka panas tersebut tidak bisa dipindahkan. Inilah kelemahan atau kekurangan dari rangkaian seri. Jadi kalau misalnya di cabang tersebut mengalami permasalahan atau misalnya cabang tersebut terputus ya, maka panas tersebut tidak bisa dipindahkan. Beda halnya dengan sistem sistem yang dipasang secara paralel. Jika cabang satunya rusak atau tidak berfungsi, maka panas akan merambat melalui cabang berikutnya, di cabang 3 atau cabang kedua atau cabang 4, cabang 5 dan 6. Inilah keunggulan atau kelebihan dari rangkaian yang disusun secara paralel untuk perpindahan panas secara konduksi. Rangkaian tahanan termal digambarkan seperti pada penggambaran tahanan listrik, begitu pula tahanan termal susunan seri maupun paralel seperti pada perhitungan tahanan listrik. Nah, ini yang tadi dibahas nilai positif, kelebihan ya, keunggulan, meningkatkan laju perpindahan panas karena masing-masing jalur perpindahan panas dapat bekerja secara independen. Independen itu mandiri, jadi tidak bergantung. Jadi kalau misalkan rangkaian satu rusak, akan berpindah ke rangkaian cabang 2. Kalau misalnya cabang 2-nya rusak, dia akan berpindah ke mengalir di cabang ketiga, dan seterusnya. Antara cabang 1 dengan cabang 2 ini terpisah. Jadi tidak saling terhubung. Jadi kalau cabang satunya patah atau cabang 2-nya rusak, ya masih ada jalan panas atau perpindahan panas bisa mengalir ke cabang berikutnya atau di bagian cabang nomor 3. Itu adalah kelebihan dari
rangkaian secara paralel. Kemudian dalam hal kekurangan, benda pada setiap jalur perpindahan panas menerima suhu yang sama dari sumber panas sehingga benda yang memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah. Jadi kalau ketika ada material, misalnya material pada lapisan 3 ya, konduktivitas termalnya lebih kecil, lebih rendah. Inilah yang menyebabkan bottleneck atau ke aliran balik. Jadi panasnya balik dan mengurangi perpindahan panas secara keseluruhan. Sebagai contoh misalkan lapisan 3 misalnya ya menggunakan plastik. Itu kan nilai konduktivitasnya lebih rendah ya jika dibandingkan dengan misalnya material yang terbuat dari logam seperti tembaga. Jadi panasnya tidak melewati plastik tapi dia akan terhenti di plastik dan berbalik arah. Panas tersebut berpindah secara konduksi melalui cabang yang terbuat dari material terbuat dari tembaga. Inilah yang dinamakan dengan bottleneck-nya atau aliran panas yang berbalik arah melewati konduktivitas termal yang lebih tinggi. Ya, oke, baik sampai sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Ya, kemudian jika tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke ini ya, ke tugas mandiri di perkuliahan pertemuan eh, hari ini ya untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Yang pertama adalah tadi sudah diceritakan mengenai panas yang berpindah, perpindahan panas yang terjadi secara konduksi dan konveksi. Yang pertama, jika ada jari-jari 0,8, ini jari-jarinya 0, bukan 0,8 ya, 0,05 meter dan jari-jari luar 0,06 meter digunakan untuk mentransfer panas. Ini kondisinya terjadi pada pipa. Selisih suhu antara permukaan dalam dan luar dari pipa ya, permukaan dalam dan luar pipanya itu selisihnya delta T, berarti delta T-nya 50 Celcius. Kemudian material pipa ini mempunyai konduktivitas termal 50 watt per meter Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, berapa laju perpindahan panas melalui dinding menggunakan pendekatan konduksi hukum Fourier. Yang berikutnya adalah nomor 2. Dalam sebuah penukar panas, air mengalir melalui pipa. Diameter 0,002 meter. Kemudian air masuk pada suhu 20 Celcius, keluar 60. Berarti nanti ada delta T ya. Delta T suhu masuk dan suhu keluar. Jika koefisien perpindahan panas nilainya 2000 watt per meter kuadrat Kelvin, luas permukaan 0,5. Jadi luas permukaan pipa 0,5 meter kuadrat. Berapa laju panas secara konveksi? Kemudian komponen mesin, ini ada komponen mesin suhu 100 derajat Celcius memancarkan panas ke lingkungan pada suhu 20 derajat. Emisivitas komponen 0,8, luas permukaan 0,2.
meter kuadrat, hitung laju perpindahan panas radiasi menggunakan ini hukum Stephen Boltzmann ya. Jadi nanti panasnya itu terjadi secara radiasi. Kalau tadi kan ada secara konduksi. Nah ini bagaimana kalau di komponen mesinnya ini panasnya itu yang terjadi adalah perpindahan secara radiasi. Menjadi pertanyaan, berapa nilai heat flux atau nilai Q yang terjadi secara radiasi untuk panas tersebut mengalami perpindahan. Ya, ini adalah gambar heatsink ilustrasinya. Yang pertama, heatsink memiliki luas permukaan. Jadi kalau dihitung, ini tadi 20 ya, 20 fin atau 20 sirip. Itu luas permukaannya ada 0,1 meter kuadrat dengan koefisien perpindahan panas 150. Koefisien ini ya, material heatsink tersebut terjadi adalah 75 watt. Laju perpindahan panas yang terjadi 75, hitung delta T. Jadi delta T itu artinya suhu yang ada di sini ya. Ini kan komponen ya. Komponen, ini adalah lingkungan. Nah, ini komponennya. Komponen. Berapa suhu yang ada di lingkungan? Yang ada di sini. Yang ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. Hitung perbedaan suhu delta T antara komponen dan lingkungan. Kemudian ini masih hal yang sama menceritakan heatsink, tapi yang berbeda adalah luas permukaan yang awalnya 0,1, ini luas permukaannya bertambah menjadi 0,2 meter kuadrat dengan perbedaan suhu 10 Kelvin, berarti perbedaan suhu itu ya antara komponen dengan lingkungan. Jika koefisien perpindahan panas, koefisien dari heatsink ya, ini koefisiennya 200 watt per meter kuadrat Kelvin, hitung laju perpindahan panas. Berapa laju perpindahan panasnya? Nilai Qx. Laju perpindahan panas dari komponen heatsink berpindah ke lingkungan. Berapa nilai Q-nya? Yang berikut heatsink dengan luas permukaan ini variasinya berbeda lagi ya. Permukaannya mengalami perubahan luas 0,15 yang awalnya dari 0,2 berubah menjadi 0,15 meter kuadrat, laju perpindahan panas 90 watt, nilai Q-nya ya, nilai Q-nya di bagian ini laju perpindahan panasnya 90 watt. Jika perbedaan suhu antara komponen heatsink, ini komponen dengan lingkungan, ini lingkungan ya. Nah, selisihnya ada 6 Kelvin. Selisihnya adalah 6 Kelvin. Hitung koefisien perpindahan panas. Koefisien perpindahan panas berarti nilai H-nya, koefisien perpindahan panas konveksi. Jadi karena ini terjadi secara konduksi ya, ini kan secara konduksi, sedangkan lingkungannya itu adalah udara. Udara itu fluidanya yang ada di sekelilingnya terjadi perpindahan panas secara konveksi. Ini berapa nilai koefisiennya? Bagian selanjutnya nomor 7. Komponen elektronik ini menghasilkan laju perpindahan panas 120 watt dengan perbedaan suhu berarti antara lingkungan dengan komponen 15 Kelvin jika koefisien perpindahan panas adalah 80. Koefisien ya, koefisien ininya perpindahan panasnya 80 watt per meter kuadrat Kelvin. Hitung laju permukaan heatsink. Jadi berapa
lajunya. Laju itu ya, bukan laju, maksudnya hitung luas. Yang menjadi pertanyaan, hitung luas permukaan. Jadi berapa luas totalnya? Luas dari fin ini, nah ini ketika jumlahkan, ini kan berupa luas permukaan ya. Nanti ini jumlah siripnya ada 20, itu berapa luas permukaan dari heatsink tersebut? Yang ditanya adalah nilai A-nya. Nah, ini merupakan suatu sistem. Jadi ini adalah sistemnya dengan nama boiler. Boiler itu penghasil uap panas. Jadi ada fluida yang dipanaskan berupa air. Kemudian air tersebut berubah fase dari cair menjadi uap, gas menjadi uap, memiliki laju perpindahan panas 200 watt dan menggunakan material isolasi dengan konduktivitas termalnya 0,04 watt per meter Kelvin jika luas permukaan isolasi adalah 1 meter kuadrat dan perbedaan suhu antara dalam dan luar 80 Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, berapa besar nilai efisiensi isolasi termal yang dimiliki oleh sistem boiler tersebut. Kemudian pipa panas memiliki laju perpindahan panas 150 watt jika laju material isolasi memiliki konduktivitas termalnya 0,05 watt per meter Kelvin, luas permukaan pipa 0,5 meter kuadrat dan perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar 60 Kelvin ya. Jadi antara suhu luar dan suhu dalam dari sistem boiler ini delta T itu 60 Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, berapa tebal isolasi? Jadi berapa nilai delta X-nya atau delta L ya, kalau simbolnya ini adalah L, atau ketebalan dari isolasi material yang digunakan. Berapa tebalnya? Bagian berikutnya ada material isolasi memiliki luas permukaan 0,3 dan laju perpindahan panas 90 watt. Jika perbedaan suhu antara dalam dan luar 30 Kelvin, hitung konduktivitas termal material tersebut jika tebal isolasi adalah 0,05. Yang menjadi pertanyaan adalah thermal conductivity dari material tersebut. Berapa nilai thermal conductivity-nya? Nah, ini kembali lagi ke teori yang tadi, hukum Fourier ya, dan analogi rangkaian listrik pada plat datar dan silinder. Yang pertama ada material dengan konduktivitas termalnya nilainya 30 watt per meter Kelvin, memiliki luas penampang, berarti luas penampang ini ya, luas penampangnya A, nilainya 0,2 meter kuadrat dan ketebalan ini delta X 0,1 meter. Jika perbedaan suhu antara ini dan ini delta T 40 Kelvin, berapa nilai ini? Yang ditanya adalah nilai laju perpindahan panas atau heat flux-nya. Kemudian yang berikutnya pipa dengan panjang delta X. Nah, ini sama juga pipanya delta X. Tebal ya, berarti tebal dan luas penampang di bagian sini 0,005 meter kuadrat terbuat dari material dengan konduktivitas termal nilainya 25. Jika laju perpindahan panas yang terjadi nilai Q-nya besarnya 500 ya, di sini 500 watt. Yang menjadi pertanyaan, delta T-nya, suhu yang ada di T1 dan berapa suhu yang ada di
T2. Itu yang ditanyakan. Kemudian yang ke-13, material dengan konduktivitas termal. Ini sudah diketahui, konduktivitas termalnya 15. Luas penampang 0,1 meter kuadrat, perbedaan suhu 30 Kelvin. Jika laju perpindahan panas terjadi adalah 300 watt, hitung ketebalan material. Ya, jadi berapa nilai tebal, atau kalau misalnya material tersebut berbentuk silinder, berapa panjang dari silinder tersebut atau tebal dari bagian ini. Nah, yang selanjutnya material dengan luas penampang. Ini sama ya ceritanya tadi, luas, tebalnya 0,05 meter, laju perpindahan panas Q. Jika perbedaan suhu antara keduanya delta T 20 Kelvin, yang menjadi pertanyaan konduktivitas termal. Yang berikutnya material dengan konduktivitas termal K1, K2 secara seri jika panjang masing-masing material adalah 0,1 dan 0,2, hitung total nilai R dari rangkaian tersebut. Itu adalah tugas mandiri ya dari pertemuan hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, kalau tidak ada pertanyaan di akhir perkuliahan, saya akan input absensi kehadiran ya untuk siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa, supaya bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya, dan on mic-nya untuk bisa dilakukan input absensi kehadiran, untuk input absensi kehadiran mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Untuk share screen-nya bisa keluar di layar tampilan share screen-nya. Ya, yang pertama ya, ini input absensi, tampilannya seperti ini karena sistem sekarang berubah, sistem aplikasinya, tampilan absensinya seperti ini, tampilan input absennya. Yang pertama, mata kuliah perpindahan kalor dan massa untuk kelas A ya. Untuk kelas A, absensi yang pertama ya, nanti bisa mengaktifkan on cam dan mic-nya. Yang pertama adalah Ahmad Rizky Bahtiar. Apakah ada? Tidak ada ya. Share screen-nya bisa terlihat ya di layar.
untuk share screen tampilan di layarnya bisa keluar. Terlihat, Pak. Oke. Nah, yang pertama adalah Ahmad Rizky Bahtiar. Oke, tidak ada. Lalu yang kedua, Ahdan Rafid Padilah. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Akila Adi Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bagus Sajiwo. Ada Bagus Sajiwo. Sekali lagi ya. Bagus Sajiwo. Tidak ada ya. Oke. Kemudian Bergas Pradipta Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Cindy Melani Putri. Hadir. Oke. Selanjutnya Danis Farabi. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Diki Kurniawan. Hadir, Pak. Dilan Geranata. Hadir, Pak. Selanjutnya Fajar Aditya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Ferry Valen. Hadir, Pak. Berikutnya Ger Navel Ignatius. Hadir, Pak. Udah ya. Gideon Pahala. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Selanjutnya Irsyada Ahmad. Hadir, Pak. Kemudian Khalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Hafid. Ada? Sekali lagi ya, diulangin. Muhammad Hafid Yusra. Tidak ada ya di on cam dan on mic-nya tidak keluar. Berikutnya Muhammad Raka. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Alfan Hadir, Nizar. Selanjutnya Muhammad Arkan Syaputra. Hadir, Bapak. Oke. Berikutnya Muhammad Dian Fakri. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Husain Al-Fikri. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Raka Angkasa. Hadir, Pak. Di mana ada Muhammad Raka Hadir, Angkasa. hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Prananda Setiawan. Hadir, Pak. Putri Maharani. Hadir, Pak. Raden Muhammad Gibran. Rafli Taki Arkan. Hadir, Pak. Kemudian Rahmat Aji Sawal. Hadir, Pak. Berikutnya Rajwa. Hadir, Pak. Rashan Rabbani. Hadir, Pak. Randy. Hadir, Pak. Kemudian Rido Ardi Pangestu. Hadir, Pak. Berikutnya Rizky Deskian. Hadir, Pak. Terakhir untuk kelas A ya. Wibi Reska Putra. Hadir, Pak. Pak, izin masuk, Pak. Muhammad Hafiz Yusra, NIM 075 ada hadir, Pak. Gimana? 75. Muhammad Hafiz Yusra NIM 075, Pak, di atas, Pak. Nama bagus Sajiwo, Pak.
Yang mana ya? Yang 17 Pak, nomor 17 Pak. Ini, Bukan Pak, yang atas lagi Pak. Atasnya. Ya, ini siapa? Muhammad Hafiz Yusra Pak. Hafiz Yusro ya, ada ya? Hadir Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Abang Nah, maaf Pak, untuk ya, nama Bagus Ajiwo Pak. gimana? Bagus Ajiwo NIM 62 Pak di atas. Tadi kemana dipanggil nggak ada? Tadi kameranya agak jatuh Pak. Pakai laptop tadi. Ini ya. Iya Pak. Oke, itu adalah input absen kehadiran untuk pertemuan ke berapa nih? Keempat ya. Pertemuan keempat, mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Yang berikutnya ini perpindahan kalor untuk kelas B ya. Untuk kelas B berarti pertemuan sama keempat nanti bisa mengaktifkan on cam-nya dan mic-nya untuk nama pertama ya. Share screen-nya keluar ya di layar. Yang pertama Arya Nusantara. Ada? Hadir Pak. Oke. Berikutnya Barada Adi Prayogo. Oke, sekali lagi ya. Ini 2 kali nih. Sekali lagi Barada Adi Prayogo. Tidak keluar ya. On cam dan on mic-nya. Kemudian Immanuel Christopher Danuja Jermianto. Ada? Hadir, Pak. Oke. Lalu yang selanjutnya Fabio Akbar. Sekali lagi. Fabio Akbar. Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Kemudian Fahrullah Makmun Ramadan. Ada ya. Fadil Muhammad. Hadir Pak. Fahrul Rijal Ramadan. Hadir Pak. Selanjutnya Fauzan Rizky. Hadir, Pak. Margaret Madeline. Hadir, Pak. Berikutnya Maulana Ihsan. Hadir Pak. Ada ya. Pak. M. Ridho Hafiz. Ada. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Haikal Akbar. Hadir, Pak. Ada ya. Berikutnya Muhammad Fadil Hilmi. Hadir, Pak. Muhammad Haidar Faras. Sekali lagi ya. Muhammad Haidar Faras. Ada? Hadir, Pak. Ada. Kemudian Muhammad Khairi Ramzi. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Oke, sekali lagi ya suaranya. Muhammad Raditya Wisnu Mukti. Tidak ada ya on cam dan mic-nya tidak keluar. Muhammad Sakti Pramana Putra. Hadir, Pak. Kemudian Nafi Gibran Sulistyo. Hadir Pak. Nadif Putra Ramadhani. Hadir Pak. Nopal Jaki Amanullah. Hadir Pak. Pradipta Arya Wismaya. Hadir, Pak. Raditya Pascal Ramadan. Hadir Pak. Reynard Ananda. Hadir Pak.
Robert Sebastian Doni Sihaan. Hadir, Pak. Terakhir, Samuel Christian Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Oke, itu adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa pertemuan keempat kelas B ya. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Untuk hari ini saya ucapkan selamat sore. Sampai ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa.